juah kekelengan di Tuhan Bapa Nande turang senina ija pape kameringan seni kelengi kami ibas gelar Kristus Yesus. Salam sehat, salam tetap semangat ibas kita terus erlajar karena kata di bata. Ya, sope dengar sedengkahkan kata Tuhan jadi bahan PJJ ibas minggu enda. Mari kekelengan di Tuhan si bulat ukur ta raduras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Ibas kesempatan enda kembali ate kami ngorati karena katandu. Ngeranakam Tuhan, kuasai pusuh perukuran kami kerinana, segala kai sejadi kebenaran du, kai sejadi surah-surandu. Endalah si ibahas kami ibas kesempatan enda, bagai PI pakaikan kami, segedang-gedang kegeluhan kami. Ibas gelar Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Ya, kekelengan di Tuhan, sada Korinti 10:5 ayat 3-7. Sejadi bahan PJJ ta ibas minggu enda. Sada Korinti 10:5 ayat 3-7 geken kami kata Tuhan enda. Bagenda nina man bantak rina. Si penting nakel nggoku pesah man bandu. Eme kai si nggoku aloken. Maka Kristus nggo mate arkiteken dosanta. Bagi si tersurat ibas pustaka si badia. Maka ia enggo ikuburkan jenari ibas warisi petelukan ipekeke di bata ia ibasi matenari sueras kesaksin pustaka sibadia. Maka ia enggo encidahkan dirina man Petrus jenari man rasul si 10 dua kala kencasie icidahkenna dirina man ajar-ajarna teremna lebih 500 kala sisangana radu pulung kerinana ajar-ajar teremen denga geluh seasa genduari jenah piga-piga kala dengan ngencasi nggo mati. Jenari icidahkan diri naman Jakub. Bagepe man krina rasul-rasul. Bagenda kata di bata si jadi bahan ogenta ibas PJJ sekali enda. Rasa jadi tema kita ngorati kata di bata enda emekap. Yesus keke ibasi matenari. Yesus keke ibasi matenari. Ras tema enda kekelengan di Tuhan. Dalam rangka mempersiapkan kita guna Kamis Sibadia, Jumat Simbelin, Sabtu Pengharapan, Bagepe, Paskah. Ya, kekelangan Tuhan, Yesus rah kudone enda guna memberikan keselamatan man banta manusia. Ia jadi kahulta, mate i kayu persilang guna nebusi dosa-dosa ta. Tapi kisah kehidupan Kristus Yesus Tuhan kita tidak berhenti sampai di situ. Yesus yang mati itu pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan dia juga naik kembali ke surga. Ya, peristiwa tentang kematian Yesus kini kekenna bagepe kenangkihanna ku surga itu sangatlah penting dalam proses pengakuan iman kita. Kebangunan iman kita endalah banci ipisahkan. Tanpa kematian tidak mungkin ada kebangkitan. Dan tanpa kebangkitan maka sia-sialah kematian. Kematian Kristus itu tidak ada maknanya. Sebab jika Kristus hanya mati saja maka kita masih hidup di dalam dosa-dosa. Mebage. Enda banci kari si teruskan teksta enda masih dalam 1 Korinti 10:5 ayat 10-7. Bagepe kematenna menyelesaikan satu persoalan yang terbesar dalam umat manusia, emekap dosa. Ras kini keken Kristus mengalahkan ketakutan terbesar persoalan tersebut. Maka kekelengan Tuhan, kematen ras kekeken Yesus Kristus memberikan sada kelepasan, kemenangan yang sempurna dalam kehidupan kita manusia. Tapi amin dia bagepe kekelengan Tuhan. Sejarah kekristenan mencatat banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang kelompok-kelompok tertentu yang berusaha memutarbalikkan berita tentang kekeken Kristus. Kitab Matius 28 ayat 11-15 mencatatnya. Usaha menyerang fakta historis tentang kebangkitan Yesus Kristus itu datang bertubi-tubi dari berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut memberikan pernyataan-pernyataan antara lain bagi pernasi begi bahwa Yesus itu tidak disalibkan, tetapi Judaslah yang disalibkan. Dan Yesus diraibkan. Yesus tidak disalib, tetapi melarikan diri ke India.
Yesus tidak bangkit. Rasul kasih kata kenca. Yesus tidak bangkit tetapi berumah tangga dan membangun dinasti di Eropa. Ya, fakta membuktikan bahwa Lakrina Kala menaruh kepercayaan tentang fakta kebangkitan Kristus Yesus. Bagepe sebagian kala silit i Korinti paksasi. Maka kekelengan i Tuhan, Rasul Paulus yang pada saat itu masih berada di kota Efesus mengirimkan suratnya man perpulungan i Tuhan i Korinti. Dengan garis besar melalui kitab Sada Korinti enda ia memberikan nasihat, memberikan penjelasan bagi peteguran man perpulungan i Tuhan i Korinti paksasi. Tentang banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi, ras terkhusus nape adisi idah. Iba Sada Korinti bindu 10:5 enda. Adisinin kekelengan i Tuhan secara keseluruhan, teksta enda Rasul Paulus menjelaskan tentang teologi salib, yaitu pengakuan yang indah tentang kekeken Kristus. Ras sebagai pengharapan karena kekeken kala site singgomate ibas Kristus Yesus. Ras ada si perdateken kari, kitab Sada Korinti 10:5 enda, seri ras kitab Roma bindu 8. Yang mana kedua teks ini menceritakan atau memberikan uraian yang paling indah tentang pengharapan Kristen karena kekeken Kristus Yesus. Ya, kekeken Kristus merupakan landasan ataupun dasar iman Kristen. Adi selanjutkan kari Sada Korinti 10:5 ayat 10:4-10:5. Tegas dikatakan Rasul Paulus bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kita kepada Dia. Kekeken Kristus merupakan dasar pengharapan kehidupan setiap orang percaya. Jadi kekelengan Tuhan, adisi pelajari teks tas kali enda, ugar Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat detail, entah pebanci si katakan enda kredo pengakuan iman percaya kita karena Kristus kai ninandai, enda penting ke nggo ia lo kena berita bahwa Kristus nggo mate arkiteken dosanta enda si pertama. Maka si kedua kan ia dikuburkan. Dengan kata lain Yesus benar-benar mati, dia dikuburkan. Jenari iba suari si petelukan ipekeke di bata iba si mate nari sueras kesaksin pustaka si badia. Kegelangan itu hadisi cek teks ta enda lid 2 kali iblas kena karena kata pustaka si badia. Dengan kata lain Rasul Paulus mengatakan bahwa ini bukan karangannya semata. Lalu hanya sebatas pemahaman Paulus, tapi benar-benar sumbernya adalah pustaka si badia. Terpercaya firman Tuhan. Ras ada selanjutkan kai kanina ibas Kristus nggo keke makana iye cidah kena banaman Petrus jenariman ajar-ajar nasi 10:2. Tambah si icidah kena kadiri naman ajar-ajar na termna lebih 500 kala. Sisangana radu pulung kerinana. Rasi lanjutkan kai bas ayat itu jenari icidah kena diri naman Jakub bagai peman krina rasu-rasu. Ya kekelangan Tuhan, enda krina ngatakan caman bantah bahwa kekeken Yesus adalah bukti kebenaran Injil keselamatan yang harus dipegang teguh oleh krina kita anak-anak Tuhan. Ini bukan dongeng. Ini bukan cerita fiksi, tapi ini fakta historis si ipeseh Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus juga menyaksikan bagaimana dia juga bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu, Paulus mengalami transformasi. Paulus mengalami perubahan dari seorang pembenci Kristus menjadi pencinta Kristus. Dari seorang penganiaya orang-orang Kristen menjadi pemberita Injil firman Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Maka patut kita selaku kala si erkini tekan ngatakan bujur man Kristus Tuhan di batata. Kematenna, kekekenna, ngatakan caman banta bahwa bagelah kelengna atena kita. Ras bagepe, ngatakan caman banta bahwa krina kita si man bana enggo islamatkan lanain geluh ibas teruh kuasa dosa sebab Kristus enggo nebusi kita. Maka kegelangan Tuhan, respon kita
Tanda pengatakan bujur ta selaku anak-anak Tuhan singgung ngaloken keselamatan maka ibas gereja lit ibahan perayaan hari suci guna memperingati keleng ate Tuhan enda. Si biasa si begi alu istilah Triduum Paskah. Maka 3 hari yang mengakhiri Prapaskah. Maka kami Sibadia, Jumat Simbelin, Sabtu Pengharapan, maka na Paskah. Ibas kita memperingati hari kemenangan, hari kekeken Yesus Kristus. Litka Paskah si peduakan. Jadi ibas senda yajuk kita mari perpulungan ni Tuhan. Sisikapkan waktu ta. Langan ca waktu tapi pediri ta. Guna hadir ibas ibadah sibahan gereja Tuhan indah. Ya, lit kari 5 hari. Kami Sibadia, Jumat Simbelin, Sabtu Pengharapan, Minggu Paskah, lit Paskah warisi peduakan. Ya mari, betul-betullah kita siapkan waktu kita. Jangan merasa itu menjadi pekerjaan yang melelahkan atau memakan waktu kita. Tapi mari lihat bagaimana kasih Kristus itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Dan dia mengatakan kepada kita bahwa dia sudah mengalahkan maut itu. Dia adalah Allah yang berkuasa itu. Lalu ia bangkit dia pada hari yang ketiga. Lalu apa yang menjadi alasan kita? 5 hari ke gereja untuk beribadah mengucap syukur. Bukan hal yang penting. Ras kekelengan itu Tuhan, harapan, ibadah-ibadah endalah seterjang formalitas belaka. Tapi pembaba perubahan bas kegeluhan ta kalak siar kini tekan. Baik man banta pribadi bagai pejabuta. Kristus sudah memberikan dirinya. Itulah kasih yang paling besar. Dan Tuhan mengajak kita untuk meneladani apa yang dilakukannya itu. Dengan juga tetap mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang sekitar kita. Ras bagepe, kekeken Yesus si matenari ngatakan zaman banta bahwa di dalam Kristus ada kemenangan. Maka ulam biar bicara kai pegen dari sini hadapi kita. Bicara harus kita mengalami kesusahan karena mengikut Kristus. Yakin dan percayalah bahwa penderitaan itu tidak akan selamanya. Sebab di dalam Kristus ada kemenangan. Enda kata dibatasi banci pesah kami. Ergunaman banta Tuhan si masu-masu. Mari ertoto kita. Bujur Tuhan goyalokan kami katandu. Tutu malam kel ate kami. Ibas keleng atendu Simbelin nandangi kami kerina anak-anak du. Ibrekan du dirindu jadi kahul kami. Guna nebusi dosa-dosa kami. Memberikan keselamatan man kami. Ras tambah-tambah krian ukur kami. Sebab kematian go italukan. Alukam go keke ibas si matenari. Ngatakan zaman kami bahwa kam di batas sir kuasa. Kam di batas simbisa. Maka lalit kebiaran kami. Ibas kami dalani kegeluhan kami. Selama kami geluh ibas kam. Pasti kemenangan tetap menjadi milik kami. Maka Tuhan kami si pepankan katandu indah. Ibas dar Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Majua-jua kekelangan Tuhan, sampai jumpa ka ibas PJJ minggu sireh. Tetap sejaga kesehatan ta, tetap aktif ibas pelayanan-pelayanan kita. Tuhan Yesus si masu-masu.